kelompok OPM, setelah muncul dualisme kepemimpinan. Adanya dua sosok pemimpin dianggap bakal menimbulkan konflik antar sesama anggota TPNPB OPM. Damianus sedang mengkhianati perjuangan bangsa Papua, dia sengaja melemahkan yang sudah dirintis sejak puluhan tahun lalu, ujarnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia. Dia adalah Rive Kerbea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Enduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Enduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani, mengungkapkan jika Rive merupakan anggota dari kelompok Enduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rive di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Enduga. Rive sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat Pendulan Emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad, kaki tangan penyandera pilot Susi Air ditembak mati. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad, kaki tangan organisasi Papua Merdeka OPM penyandera pilot Susi ditembak mati. Anak buah Panglima OPM Kodap 3 Ndugama Egyanus Kogoya, tewas ditembak saat berupaya menyerang pos TNI Yigi, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, beberapa waktu lalu. Selain itu, dua anggota teroris lainnya kritis usai terlibat baku tembak dengan prajurit TNI AD. Setelah penyerangan organisasi Papua Merdeka OPM di Distrik Yigi, prajurit lintas udara Batalion Infanteri 432 Waspada Setia Jaya Yonif 432 WSJ kembali melaksanakan program Papua Terang di Distrik Yigi. Akhir-akhir ini Distrik Yigi sering kali mendapatkan serangan dan intimidasi dari OPM, Pujar dan Pos Yigi, Letu Ingayuh Nanda Prayudin seperti dilansir tribunpapua.com, Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024. Namun, bersama kepala suku dan masyarakat, mereka mampu menjawab tantangan tersebut. OPM jual, kami borong. Jangan coba-coba ganggu masyarakat Yigi. Tegas Gayo. Seperti diketahui pasukan TNI kembali terlibat baku tembak dengan anggota organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Egyanus Kogoya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen Richard Tampu Bolon mengatakan, aparat saat itu melihat sejumlah anggota OPM membawa senjata bergerak memasuki kampung Yigi dan mengarah ke pos Satgas TNI. Hasil penindakan tersebut, didapatkan satu orang OPM tewas ditembak aparat keamanan dan dua orang luka-luka, sambung Jenderal Kopassus Bintang 3 tersebut. Richard yang saat ini baru ditunjuk sebagai Kasum TNI ini menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi, anggota OPM yang tewas bernama Engabuk. Sementara identitas dua orang yang luka-luka masih dalam pendalaman. Buntut baku tembak TNI versus OPM di Distrik Yigi, dua algojo Egyanus Kogoya kena tembak, pos TNI didatangi tokoh masyarakat. OPM memaksa militer Indonesia membalas tembakan ketika hendak disergap di Distrik Yigi, Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. TNI dan Polri mengklaim berhasil menembak dua algojo Egyanus Kogoya yang terlibat dalam baku tembak tersebut. Pasca baku tembak berakhir, sejumlah tokoh masyarakat mendatangi pos militer TNI. Mengutip siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, kronologi peristiwa bermula pada hari Jumat, 26 Juli 2024 TNI dan Polri di Distrik Yigi mengamati gerak-gerik mencurigakan dari sekelompok anggota OPM. Menyadari ancaman tersebut, mereka segera melakukan tindakan pengamanan yang sigap dan berhasil mengusir kelompok OPM dari wilayah Distrik Yigi. Satu anggota OPM dikabarkan tewas dan dua anggota lainnya terluka. Anggota OPM yang tewas diketahui bernama Engabuk, sementara identitas dua orang yang terluka masih dalam pendalaman. Kepala Staf Umum TNI,
Letjen TNI Richard Tampu Bolon menegaskan bahwa tindakan tegas tersebut bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua. Pasca kejadian tersebut, beberapa tokoh masyarakat Kampung Yigi segera mendatangi pos Satgas TNI. Mereka menyampaikan keluhan dan permohonan agar Apkam terus mengamankan Yigi dari gangguan OPM. Tolong amankan Yigi dari gangguan OPM, pinta mereka dengan penuh harap. Intel Egyanus hilang 1, OPM penembak pesawat Wings Air disergap Kartens. Rive Kerbea sudah banyak ikut serta melakukan teror di 2 kabupaten wilayah Papua. Orang kepercayaan Panglima OPM Egyanus Kogoya ini kini tak bisa apa-apa lagi setelah dijebloskan ke penjara oleh Satgas Damai Kartens 2024. Dibekuk saat pagi buta, pria yang memiliki nama alias Erik tersebut berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigadir Jenderal Faisal Ramadhani menjelaskan, Rive merupakan anggota OPM pimpinan Egyanus Kogoya atau Egyanus Kogia. Rive terlibat dalam berbagai aksi kriminal di Kabupaten Yahukimo dan Enduga. Ia memiliki peran penting dalam pasukan TPNP BOPM Kodap 3 Endugama yang dipimpin Egyanus Kogia. Lewat markasnya di Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Enduga, kelompok ini bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri, membantu mendistribusikan logistik ke markas, dan pos-pos pantauan TPNP BOPM. Rive Kerbea masuk dalam daftar pencarian orang. Pada 16 Oktober 2023, terkait pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Ia juga terlibat pencurian senjata api anggota BRIMOB di Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, pada 18 Juni 2022. Perannya kala itu adalah sebagai penghubung antara pelaku dan Egyanus Kogoya. Ia juga ikut serta dalam aksi penembakan pesawat Wings Air di Kalibrasa Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada 16 dan 17 Februari 2024. Rive Kerbea kini dibawa ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Enduga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Personel Satgas Damai Kartens menangkap Rive Kerbea di Kabupaten Enduga, Papua Tengah, pada Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazin, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Komandan Inteligen OPM Enduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, SEB di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan inteligen TNI Polri. Namun, kejelian inteligen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar.
Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi K-Ops Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Enduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Enduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Enduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di Distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Enduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala intelijen OPM Enduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Endugama yang dipimpin Egyanus. Rive juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Disergap drone TNI Sebbi dan Penny Murib kabur ke Papua Nugini, sebar hoaks dan ancam Jokowi. OPM kembali berbuat ulah, kali ini menyebar Sebbi Sambom bersama Penny Murib dan Ananias Ati Mimi menyebar hoaks dan menggertak Presiden Jokowi. Hoaks pertama, jubir OPM Sebbi Sambom mengklaim menembak anggota BRIMOB di pos Nemangkawi Kampung Wanbakon, Pegunungan Bintang, 16 Agustus 2024 pukul 8.43. Pelakunya OPM Bintang Timur pimpinan Ananias Ati Mimin yang dipimpin Yospen Mimin. Namun, hal ini dibantah Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno bahwa kabar ini bohong. Kedua, Sebbi mengklaim menembak 2 anggota TNI, 1 tewas dan 1 lagi mengalami luka di distrik Sinak Puncak Jaya. Namun faktanya, dibantah Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan. Ia mengatakan Jeffrey May anggota Kodim Puncak Jaya ditembak saat bertugas sosialisasi pilkada di distrik Pagaleme, Puncak Jaya Kamis 15 Agustus malam. Maka, kejadian di Sinak hoax, sebab jarak antara Sinak dan Pagaleme sekitar 1 jam. Lalu, 1 Agustus lalu Sebbi mengklaim menembak 2 anggota TNI di Sugapa Intan Jaya Rabu, 17 Juli 2024. Penyerangan dipimpin TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dipimpin Enos Tipagau dan Afrianus Bagubau. Namun juga dibantah pihak TNI. Chandra mengatakan kabar itu hoax, justru OPM menembak 2 warga sipil Yakobus Aisnak dan Martinus Aisnak saat masuk areal markas Goliat Tabuni di Puncak. Lalu, menembak Raymond Gustam pekerja proyek di kawasan Intan Jaya 13 Agustus. Sebbi mengirim ancaman ke Presiden Jokowi agar membuka akses tim investigasi independen khususnya atas kematian pilot Glenn. Jika tidak, OPM akan menembak siapapun yang masuk areal Intan Jaya, yang mereka klaim sebagai wilayah OPM. Namun berdasarkan informasi, Sebbi sudah kabur ketakutan dan lari ke negara Papua Nugini dekat perbatasan setelah terdeteksi drone TNI yang memberikan peringatan di Penghunungan Bintang. Melihat drone itu, Sebbi dan Penny Murib lari. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, 3 Letjen Richard Tampu Bolon mengatakan akan terus menindaklanjuti dengan pengejaran pada kelompok ini, terkoordinasi oleh seluruh aparat, kata Richard. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Ndugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu, berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu.
Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) bernama Rife Krebea, 26, ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rife Krebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rife Krebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rife Krebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rife Krebea alias Erik alias Trisna Telenggen merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rife ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rife terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Dua Panglima OPM berebut pimpinan, Damianus Yogi nekat hina Jenderal Goliat Tabuni, Sedbi Sambo marah besar. Dari luar, OPM terlihat kompak. Serangkaian teror yang kerap mereka lakukan di tanah Papua terorganisir lewat rencana matang suatu kelompok. Akan tetapi, siapa sangka, jauh di dalam inti OPM kerap kali terjadi perebutan singgasana pimpinan. Hal ini pernah terjadi di tahun 2021 silam. Adalah Damianus Yogi yang menjadi aktor utamanya. Pria yang juga dianggap OPM sebagai seorang jenderal ini nekat mengganggu singgasana jenderal lainnya yang sering disebut sebagai Panglima Tinggi OPM, Goliat Tabuni. Tindak tanduk Yogi mengundang amarah besar dari jubir OPM, Sedbi Sambo. Kisruh bermula saat Damianus Yogi diangkat sebagai Panglima Tinggi OPM. Rupanya, jabatan itu membuat Yogi jumawa dengan mengklaim menggantikan Jenderal Goliat Tabuni. Sedbi bereaksi keras, ia menyatakan bahwa Damianus tengah menjalankan siasat pelengseran dengan cara yang guna. Sedbi juga menyebut Damianus pengkhianat. Dia melacurkan dirinya untuk mendapatkan sesendok nasi, tegas Sedbi Sambo. Sedbi menentang aksi Damianus karena perjuangannya pasti akan sia-sia. Ketakutan pun merebak di jajaran kelompok OPM, setelah muncul dualisme kepemimpinan. Adanya dua sosok pemimpin dianggap bakal menimbulkan konflik antar sesama anggota TPNPB OPM. Damianus sedang mengkhianati perjuangan bangsa Papua, dia sengaja melemahkan yang sudah dirintis sejak puluhan tahun lalu, ujarnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia. Dia adalah Rife Krebea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Nduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Nduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, mengungkapkan jika Rife merupakan anggota dari kelompok Nduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rife di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Nduga. Rife sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat pendulan emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo.
Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad, kaki tangan penyandera pilot Susi Air ditembak mati. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad, kaki tangan organisasi Papua Merdeka OPM penyandera pilot Susi ditembak mati. Anak buah Panglima OPM Kodap 3 Ndugama Egyanus Kogoya, tewas ditembak saat berupaya menyerang pos TNI Yigi, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, beberapa waktu lalu. Selain itu, dua anggota teroris lainnya kritis usai terlibat baku tembak dengan prajurit TNI AD. Setelah penyerangan organisasi Papua Merdeka OPM di Distrik Yigi, prajurit lintas udara Batalion Infanteri 432 Waspada Setia Jaya Yonif 432 WSJ kembali melaksanakan program Papua Terang di Distrik Yigi. Akhir-akhir ini Distrik Yigi seringkali mendapatkan serangan dan intimidasi dari OPM, ujar dan Pos Yigi, Letuin Gayuh Nanda Prayudin seperti dilansir tribunpapua.com, Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024. Namun, bersama kepala suku dan masyarakat, mereka mampu menjawab tantangan tersebut. OPM jual, kami borong. Jangan coba-coba ganggu masyarakat Yigi. Tegas Gayuh. Seperti diketahui pasukan TNI kembali terlibat baku tembak dengan anggota organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Egyanus Kogoya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen Richard Tampu Bolon mengatakan, aparat saat itu melihat sejumlah anggota OPM membawa senjata bergerak memasuki kampung Yigi dan mengarah ke pos Satgas TNI. Hasil penindakan tersebut, didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak aparat keamanan dan 2 orang luka-luka, sambung Jenderal Kopassus Bintang 3 tersebut. Richard yang saat ini baru ditunjuk sebagai Kasum TNI ini menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi, anggota OPM yang tewas bernama Engabuk. Sementara identitas 2 orang yang luka-luka masih dalam pendalaman. Buntut baku tembak TNI versus OPM di Distrik Yigi, 2 Algojo Egyanus Kogoya kena tembak, pos TNI didatangi tokoh masyarakat. OPM memaksa militer Indonesia membalas tembakan ketika hendak disergap di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. TNI dan Polri mengklaim berhasil menembak 2 Algojo Egyanus Kogoya yang terlibat dalam baku tembak tersebut. Pasca baku tembak berakhir, sejumlah tokoh masyarakat mendatangi pos militer TNI. Mengutip siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, kronologi peristiwa bermula pada hari Jumat, 26 Juli 2024 TNI dan Polri di Distrik Yigi mengamati gerak-gerik mencurigakan dari sekelompok anggota OPM. Menyadari ancaman tersebut, mereka segera melakukan tindakan pengamanan yang sigap dan berhasil mengusir kelompok OPM dari wilayah Distrik Yigi. 1 anggota OPM dikabarkan tewas dan 2 anggota lainnya terluka. Anggota OPM yang tewas diketahui bernama Engabuk, sementara identitas 2 orang yang terluka masih dalam pendalaman. Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI Richard Tampu Bolon menegaskan bahwa tindakan tegas tersebut bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua. Pasca kejadian tersebut, beberapa tokoh masyarakat Kampung Yigi segera mendatangi pos Satgas TNI. Mereka menyampaikan keluhan dan permohonan agar Apkam terus mengamankan Yigi dari gangguan OPM. Tolong amankan Yigi dari gangguan OPM, pinta mereka dengan penuh harap. Intel Egyanus hilang 1, OPM penembak pesawat Wings Air disergap Kartens. Rive Kerbea sudah banyak ikut serta melakukan teror di 2 kabupaten wilayah Papua. Orang kepercayaan Panglima OPM Egyanus Kogoya ini kini tak bisa apa-apa lagi setelah dijebloskan ke penjara oleh Satgas Damai Kartens 2024. Dibekuk saat pagi buta, pria yang memiliki nama alias Erik tersebut berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigadir Jenderal Faisal Ramadhani menjelaskan, Rive merupakan anggota OPM pimpinan Egyanus Kogoya atau Egyanus Kogia. Rive terlibat dalam berbagai aksi kriminal di Kabupaten Yahukimo dan Nduga. Ia memiliki peran penting dalam pasukan TPNPB OPM Kodap 3 Ndugama yang dipimpin Egyanus Kogia. Lewat markasnya di Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Nduga, kelompok ini bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri, membantu mendistribusikan logistik ke markas, dan pos-pos pantauan TPNPB OPM. Rive Kerbea masuk dalam daftar pencarian orang. Pada 16 Oktober 2023, terkait pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo.
Ia juga terlibat pencurian senjata api anggota BRIMOB di distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, pada 18 Juni 2022. Perannya kala itu adalah sebagai penghubung antara pelaku dan Egyanus Kogoya. Ia juga ikut serta dalam aksi penembakan pesawat Wings Air di Kalibrasa Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada 16 dan 17 Februari 2024. Rive Kerbea kini dibawa ke Posko Operasi Damai Kartens 2024 di Polres Enduga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Personel Satgas Damai Kartens menangkap Rive Kerbea di Kabupaten Enduga, Papua Tengah, pada Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazin, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya. Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infanteri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan 1 pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Komandan Inteligen OPM Enduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, SEB di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan inteligen TNI Polri. Namun, kejelian inteligen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar. Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Enduga Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi, K-Ops, Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Enduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Enduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Enduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke Posko Operasi Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di Distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Enduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala inteligen OPM Enduga.
Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Endugama yang dipimpin Egyanus. Rife juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Disergap drone TNI Sebbi dan Penny Murib kabur ke Papua Nugini, sebar hoaks dan ancam Jokowi. OPM kembali berbuat ulah, kali ini menyebar Sebbi Sambom bersama Penny Murib dan Ananias Ati Mimi menyebar hoaks dan menggertak Presiden Jokowi. Hoaks pertama, jubir OPM Sebbi Sambom mengklaim menembak anggota BRIMOB di pos Nemangkawi Kampung Wanbakon, Pegunungan Bintang, 16 Agustus 2024 pukul 8.43. Pelakunya OPM Bintang Timur pimpinan Ananias Ati Mimin yang dipimpin Yospen Mimin. Namun, hal ini dibantah Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno bahwa kabar ini bohong. Kedua, Sebbi mengklaim menembak 2 anggota TNI, 1 tewas dan 1 lagi mengalami luka di distrik Sinak Puncak Jaya. Namun faktanya, dibantah Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan. Ia mengatakan Jeffrey May anggota Kodim Puncak Jaya ditembak saat bertugas sosialisasi pilkada di distrik Pagaleme, Puncak Jaya Kamis 15 Agustus malam. Maka, kejadian di Sinak hoax, sebab jarak antara Sinak dan Pagaleme sekitar 1 jam. Lalu, 1 Agustus lalu Sebbi mengklaim menembak 2 anggota TNI di Sugapa Intan Jaya Rabu, 17 Juli 2024. Penyerangan dipimpin TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dipimpin Enos Tipagau dan Afrianus Bagubau. Namun juga dibantah pihak TNI. Chandra mengatakan kabar itu hoax, justru OPM menembak 2 warga sipil Yakobus Aisnak dan Martinus Aisnak saat masuk areal markas Goliat Tabuni di Puncak. Lalu, menembak Raymond Gustam pekerja proyek di kawasan Intan Jaya 13 Agustus. Sebbi mengirim ancaman ke Presiden Jokowi agar membuka akses tim investigasi independen khususnya atas kematian pilot Glenn. Jika tidak, OPM akan menembak siapapun yang masuk areal Intan Jaya, yang mereka klaim sebagai wilayah OPM. Namun berdasarkan informasi, Sebbi sudah kabur ketakutan dan lari ke negara Papua Nugini dekat perbatasan setelah terdeteksi drone TNI yang memberikan peringatan di Penghunungan Bintang. Melihat drone itu, Sebbi dan Penny Murib lari. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkoga Wilhan, 3 Letjen Richard Tampu Bolon mengatakan akan terus menindaklanjuti dengan pengejaran pada kelompok ini, terkoordinasi oleh seluruh aparat, kata Richard. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Ndugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rife Krebea, 26 ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rife Krebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rife Krebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rife Krebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rife Krebea alias Erik alias Trisna Telenggen, merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rife ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rife terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui,
KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Dua Panglima OPM berebut pimpinan, Damianus Yogi nekat hina Jenderal Goliat Tabuni, Sedbi Sambo marah besar. Dari luar, OPM terlihat kompak. Serangkaian teror yang kerap mereka lakukan di tanah Papua terorganisir lewat rencana matang suatu kelompok. Akan tetapi, siapa sangka, jauh di dalam inti OPM kerap kali terjadi perebutan singgasana pimpinan. Hal ini pernah terjadi di tahun 2021 silam. Adalah Damianus Yogi yang menjadi aktor utamanya. Pria yang juga dianggap OPM sebagai seorang jenderal ini nekat mengganggu singgasana jenderal lainnya yang sering disebut sebagai Panglima Tinggi OPM, Goliat Tabuni. Tindak tanduk Yogi mengundang amarah besar dari jubir OPM, Sedbi Sambo. Kisru bermula saat Damianus Yogi diangkat sebagai Panglima Tinggi OPM. Rupanya, jabatan itu membuat Yogi jumawa dengan mengklaim menggantikan Jenderal Goliat Tabuni. Sedbi bereaksi keras. Ia menyatakan bahwa Damianus tengah menjalankan siasat pelengseran dengan cara yang guna. Sedbi juga menyebut Damianus pengkhianat. Dia melacurkan dirinya untuk mendapatkan sesendok nasi, tegas Sedbi Sambo. Sedbi menentang aksi Damianus karena perjuangannya pasti akan sia-sia. Ketakutan pun merebak di jajaran kelompok OPM, setelah muncul dualisme kepemimpinan. Adanya dua sosok pemimpin dianggap bakal menimbulkan konflik antar sesama anggota TPNPD OPM. Damianus sedang mengkhianati perjuangan bangsa Papua, dia sengaja melemahkan yang sudah dirintis sejak puluhan tahun lalu, ujarnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia. Dia adalah Rive Kerbea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Enduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Enduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani, mengungkapkan jika Rive merupakan anggota dari kelompok Enduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rive di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Enduga. Rive sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat pendulan emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad, kaki tangan penyandera pilot Susi Air ditembak mati. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad, kaki tangan organisasi Papua Merdeka OPM penyandera pilot Susi ditembak mati. Anak buah Panglima OPM Kodap 3 Ndugama Egyanus Kogoya, tewas ditembak saat berupaya menyerang pos TNI Yigi, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, beberapa waktu lalu. Selain itu, dua anggota teroris lainnya kritis usai terlibat baku tembak dengan prajurit TNI AD. Setelah penyerangan organisasi Papua Merdeka OPM di Distrik Yigi, prajurit lintas udara Batalion Infanteri 432 Waspada Setia Jaya Yonif 432 WSJ kembali melaksanakan program Papua Terang di Distrik Yigi. Akhir-akhir ini Distrik Yigi sering kali mendapatkan serangan dan intimidasi dari OPM, Pujar dan Pos Yigi, Letu Ingayuh Nanda Prayudin seperti dilansir tribunpapua.com, Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024. Namun, bersama kepala suku dan masyarakat, mereka mampu menjawab tantangan tersebut. OPM jual, kami borong. Jangan coba-coba ganggu masyarakat Yigi. Tegas Gayo. Seperti diketahui pasukan TNI kembali terlibat baku tembak dengan anggota organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Egyanus Kogoya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan.
Pangkogabu Wilhan 3 Letjen Richard Tampu Bolon mengatakan, aparat saat itu melihat sejumlah anggota OPM membawa senjata bergerak memasuki kampung Yigi dan mengarah ke pos Satgas TNI. Hasil penindakan tersebut, didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak aparat keamanan dan 2 orang luka-luka, sambung Jenderal Kopassus Bintang 3 tersebut. Richard yang saat ini baru ditunjuk sebagai Kasum TNI ini menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi, anggota OPM yang tewas bernama Engabuk. Sementara identitas 2 orang yang luka-luka masih dalam pendalaman. Buntut baku tembak TNI versus OPM di distrik Yigi, 2 Algojo Egyanus Kogoya kena tembak, pos TNI didatangi tokoh masyarakat. OPM memaksa militer Indonesia membalas tembakan ketika hendak disergap di distrik Yigi, Kabupaten Enduga, Provinsi Papua Pegunungan. TNI dan Polri mengklaim berhasil menembak 2 Algojo Egyanus Kogoya yang terlibat dalam baku tembak tersebut. Pasca baku tembak berakhir, sejumlah tokoh masyarakat mendatangi pos militer TNI. Mengutip siaran resmi penerangan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, kronologi peristiwa bermula pada hari Jumat, 26 Juli 2024 TNI dan Polri di distrik Yigi mengamati gerak-gerik mencurigakan dari sekelompok anggota OPM. Menyadari ancaman tersebut, mereka segera melakukan tindakan pengamanan yang sigap dan berhasil mengusir kelompok OPM dari wilayah distrik Yigi. 1 anggota OPM dikabarkan tewas dan 2 anggota lainnya terluka. Anggota OPM yang tewas diketahui bernama Engabuk, sementara identitas 2 orang yang terluka masih dalam pendalaman. Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI Richard Tampu Bolon menegaskan bahwa tindakan tegas tersebut bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan untuk mendukung percepatan pembangunan di Papua. Pasca kejadian tersebut, beberapa tokoh masyarakat Kampung Yigi segera mendatangi pos Satgas TNI. Mereka menyampaikan keluhan dan permohonan agar Apkam terus mengamankan Yigi dari gangguan OPM. Tolong amankan Yigi dari gangguan OPM, pinta mereka dengan penuh harap. Intel Egyanus hilang 1, OPM penembak pesawat Wings Air disergap Kartens. Rive Kerbea sudah banyak ikut serta melakukan teror di 2 kabupaten wilayah Papua. Orang kepercayaan Panglima OPM Egyanus Kogoya ini kini tak bisa apa-apa lagi setelah dijebloskan ke penjara oleh Satgas Damai Kartens 2024. Dibekuk saat pagi buta, pria yang memiliki nama alias Erik tersebut berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigadir Jenderal Faisal Ramadhani menjelaskan, Rive merupakan anggota OPM pimpinan Egyanus Kogoya atau Egyanus Kogia. Rive terlibat dalam berbagai aksi kriminal di Kabupaten Yahukimo dan Enduga. Ia memiliki peran penting dalam pasukan TPNP BOPM Kodap 3 Endugama yang dipimpin Egyanus Kogia. Lewat markasnya di Kampung Alguru, Distrik Krepkuri, Kabupaten Enduga, kelompok ini bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri, membantu mendistribusikan logistik ke markas, dan pos-pos pantauan TPNP BOPM. Rive Kerbea masuk dalam daftar pencarian orang. Pada 16 Oktober 2023, terkait pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Ia juga terlibat pencurian senjata api anggota Brimob di Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, pada 18 Juni 2022. Perannya kala itu adalah sebagai penghubung antara pelaku dan Egyanus Kogoya. Ia juga ikut serta dalam aksi penembakan pesawat Wings Air di Kalibrasa Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada 16 dan 17 Februari 2024. Rive Kerbea kini dibawa ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Enduga untuk pemeriksaan lebih lanjut. Personel Satgas Damai Kartens menangkap Rive Kerbea di Kabupaten Enduga, Papua Tengah, pada Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Teknik merayap merunduk pasukan Yuda Sakti bikin OPM mundur, markas Undius Kogoya dirobohkan. Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti, kontak tembak dengan OPM di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat Daya. Saat patroli, pasukan TNI diserang 4 anggota OPM, yang membawa 3 senjata api rakitan. Saat terjadi kontak tembak, salah seorang anggota OPM terkena tembakan, tetapi berhasil melarikan diri. Pasukan TNI juga menyita sejumlah barang bukti seperti senjata api rakitan dan amunisi serta sejumlah barang termasuk atribut KKB. Mengutip Kompas TV, kontak tembak terjadi sekitar pukul 13 WIB. Dalam kontak tembak tersebut pasukan Yuda Sakti berhasil menguasai markas OPM dan menyita berbagai barang bukti. Mulai dari 1 pucuk senjata api, senpi, rakitan, 4 butir munisi tajam kaliber pukul 5.56, 1 buah selongsong, 1 buah magazin, 1 bendera bintang kejora, dan masih banyak lainnya.
Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Infantri Andika Ganesakti mengatakan, kejadian berawal ketika tim Mobile Sakti melakukan patroli dan menemukan markas OPM. Saat hendak menyergap markas OPM, tiba-tiba terlihat 4 orang OPM yang membawa 3 senjata rakitan berlarian sambil menembak ke arah tim Mobile Sakti 3. Anggota Satgas langsung menerapkan teknik merayap dan merunduk memanfaatkan medan hutan di lokasi. Terjadilah kontak tembak dan seorang kelompok OPM dipastikan terkena tembakan dari pasukan Yuda Sakti. Hal tersebut dibuktikan dari temuan cairan yang tercecer di TKP namun berhasil melarikan diri, tutur Andika. Pihak TNI memastikan sebagian besar persenjataan kelompok OPM di wilayah Sorong Raya menggunakan senjata api rakitan. Keberhasilan para pasukan Yuda Sakti kali ini merupakan keberhasilan yang dibilang cukup istimewa karena sukses mengamankan satu pucuk senjata api rakitan berikut magazin dan munisinya. Andika mengungkapkan, keberhasilan anggotanya ini merupakan bukti keseriusan dan komitmen Satgas Yonif 133 YS dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan negara untuk menumpas OPM di Papua. Komandan Inteligen OPM Enduga Egyanus Kogoya disergap usai terpantau drone, SEB di Kelimpungan. Meski tak lebih sebagai pelaku kriminal, namun peran Rive Kerbea alias Erik alias Trisna Telenggen bukan kaleng-kaleng. Penyamarannya sempat membuat TNI Polri terkecoh. Dia berkamuflase menjadi warga sipil, berbaur dengan warga sipil, sehingga mengelabui pengawasan inteligen TNI Polri. Namun, kejelian inteligen TNI Polri tak pernah meleset. Penyamaran Rive terbongkar. Dia disergap tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai Kartens 2024 di Kabupaten Enduga, Papua Pegunungan, Sabtu, 17 Agustus 2024, pukul 4.30 WIB. Kepala Operasi, K-Ops, Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani mengatakan, Rive Kerbea merupakan anggota KKB Enduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya yang terlibat di berbagai aksi kriminal di Kabupaten Enduga dan Yahukimo. Kronologi penangkapan diungkap Brigjen Faisal Ramadhani. Setelah Satgas Ops Damai Kartens 2024 mengetahui keberadaan DPO KKB itu di Enduga, pagi buta tim bergerak dan menangkap Rive Kerbea dan membawanya ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Polres Enduga. Satgas Ops Damai Kartens 2024 menurut Faisal, melakukan penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan gangguan keamanan di Papua, agar para pelaku kriminal dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Faisal, kejahatan yang dilakukan Fair antara lain, pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali E, Distrik Seradala Yahukimo pada 16 Oktober 2023 dan pencurian senjata api anggota BRIMOB di Distrik Napua Jayawijaya pada 18 Juni 2022. Dia juga terlibat rentetan aksi pembunuhan di Kampung Nogolait, Kabupaten Enduga pada 16 Juli 2022. Terakhir kasus penembakan pesawat di Kalibrasa, Kabupaten Yahukimo pada 16 dan 17 Februari 2024. Faisal mengatakan, Rive bisa dikatakan sebagai tangan kanan Egyanus dan kepala inteligen OPM Enduga. Sebab, ia mempunyai peran penting dalam kelompok KKB Kodap 3 Endugama yang dipimpin Egyanus. Rive juga bertugas memantau pergerakan aparat TNI Polri serta membantu mendistribusikan logistik ke markas dan pos-pos pantau KKB, serta sering memberikan saran kepada kelompok KKB. Disergap drone TNI Sebdi dan Penny Murib kabur ke Papua Nugini, sebar hoaks dan ancam Jokowi. OPM kembali berbuat ulah, kali ini menyebar Sebdi Sambom bersama Penny Murib dan Ananias Ati Mimi menyebar hoaks dan menggertak Presiden Jokowi. Hoaks pertama, jubir OPM Sebdi Sambom mengklaim menembak anggota BRIMOB di pos Nemangkawi Kampung Wanbakon, Pegunungan Bintang, 16 Agustus 2024 pukul 8.43. Pelakunya OPM Bintang Timur pimpinan Ananias Ati Mimin yang dipimpin Yospen Mimin. Namun, hal ini dibantah Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno bahwa kabar ini bohong. Kedua, Sebdi mengklaim menembak 2 anggota TNI, 1 tewas dan 1 lagi mengalami luka di Distrik Sinak Puncak Jaya. Namun faktanya, dibantah Kapendam 17, Cendrawasih Letkol Infantri Chandra Kurniawan. Ia mengatakan Jeffrey May anggota Kodim Puncak Jaya ditembak saat bertugas sosialisasi pilkada di Distrik Pagaleme, Puncak Jaya Kamis 15 Agustus malam. Maka, kejadian di Sinak hoax, sebab jarak antara Sinak dan Pagaleme sekitar 1 jam. Lalu, 1 Agustus lalu Sebdi mengklaim menembak 2 anggota TNI di Sugapa Intan Jaya Rabu, 17 Juli 2024. Penyerangan dipimpin TPNPB Kodap 8 Intan Jaya dipimpin Enos Tipagau dan Afrianus Bagubau. Namun juga dibantah pihak TNI.
Chandra mengatakan kabar itu hoax. Justru OPM menembak dua warga sipil Yakobus Aisnak dan Martinus Aisnak saat masuk areal markas Goliat Tabuni di Puncak. Lalu, menembak Raymond Gustam pekerja proyek di kawasan Intan Jaya 13 Agustus. Sebbi mengirim ancaman ke Presiden Jokowi agar membuka akses tim investigasi independen khususnya atas kematian pilot Glenn. Jika tidak, OPM akan menembak siapapun yang masuk areal Intan Jaya, yang mereka klaim sebagai wilayah OPM. Namun berdasarkan informasi, Sebbi sudah kabur ketakutan dan lari ke negara Papua Nugini dekat perbatasan setelah terdeteksi drone TNI yang memberikan peringatan di Penghunungan Bintang. Melihat drone itu, Sebbi dan Penny Murib lari. Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan, 3 Letjen Richard Tampu Bolon mengatakan akan terus menindaklanjuti dengan pengejaran pada kelompok ini, terkoordinasi oleh seluruh aparat, kata Richard. Tembak mati 13 pendulang emas, jagal OPM Egyanus Kogoya disergap pasukan TNI Polri. Pasukan gabungan TNI Polri menyergap jagal anak buah Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap Tigandugama, Egyanus Kogoya. Operasi senyap jelang subuh itu berhasil melumpuhkan eksekutor OPM yang menembak mati 13 pendulang emas di Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023 lalu. Dilansir tribunpapua.com, anggota organisasi Papua Merdeka OPM bernama Rife Krebea, 26, ditangkap di Kabupaten Nduga, Papua Tengah. Rife Krebea yang merupakan anak buah dari Egyanus Kogoya itu pernah terlibat pembunuhan terhadap pendulang emas di Yahukimo. Tim gabungan TNI Polri dari Satgas Operasi Damai CARTENZ 2024 berhasil menangkap dan mengamankan DPO KKB Nduga, Rife Krebea, alias Erik, alias Trisna Telenggen, kata Kepala Operasi Damai CARTENZ 2024, Brigjen Faizal Ramadhani, Sabtu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Penangkapan buronan aparat tersebut dilakukan di Kabupaten Nduga, Sabtu 17/8 sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Timur. Brigjen Faizal menyebut Rife Krebea adalah anggota KKB pimpinan Egyanus Kogoya. DPO KKB Nduga Rife Krebea alias Erik alias Trisna Telenggen, merupakan KKB Nduga pimpinan Egyanus Kogoya dan terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang terjadi di Kabupaten Yahukimo dan juga Kabupaten Nduga. Sementara itu, Kasatgas Humas Ops Damai CARTENZ 2024, Kombes Bayu Suseno Rife ditangkap berdasarkan laporan polisi di Polres Yahukimo pada Oktober tahun 2023. Dalam laporannya, Rife terlibat dalam pembunuhan masyarakat pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Diketahui, KKB pernah menembak pendulang emas di Kali El, Distrik Seradala, Yahukimo pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Total 95 warga telah dievakuasi aparat, namun 13 diantaranya tewas dan 82 lainnya selamat. Korban tewas dievakuasi secara bertahap. Aparat TNI Polri awalnya menemukan 7 jenazah pada Selasa 17/10, kemudian pada Jumat 27/10 aparat kembali menemukan 6 jenazah lainnya. Dua Panglima OPM berebut pimpinan, Damianus Yogi nekat hina Jenderal Goliat Tabuni, Sebbi Sambo marah besar. Dari luar, OPM terlihat kompak. Serangkaian teror yang kerap mereka lakukan di tanah Papua terorganisir lewat rencana matang suatu kelompok. Akan tetapi, siapa sangka, jauh di dalam inti OPM kerap kali terjadi perebutan singgasana pimpinan. Hal ini pernah terjadi di tahun 2021 silam. Adalah Damianus Yogi yang menjadi aktor utamanya. Pria yang juga dianggap OPM sebagai seorang jenderal ini nekat mengganggu singgasana jenderal lainnya yang sering disebut sebagai Panglima Tinggi OPM, Goliat Tabuni. Tindak tanduk Yogi mengundang amarah besar dari jubir OPM, Sebbi Sambong. Kisruh bermula saat Damianus Yogi diangkat sebagai Panglima Tinggi OPM. Rupanya, jabatan itu membuat Yogi jumawa dengan mengklaim menggantikan Jenderal Goliat Tabuni. Sebbi bereaksi keras, ia menyatakan bahwa Damianus tengah menjalankan siasat pelengseran dengan cara yang guna. Sebbi juga menyebut Damianus pengkhianat. Dia melacurkan dirinya untuk mendapatkan sesendok nasi, tegas Sebbi Sambong. Sebbi menentang aksi Damianus karena perjuangannya pasti akan sia-sia. Ketakutan pun merebak di jajaran kelompok OPM, setelah muncul dualisme kepemimpinan. Adanya dua sosok pemimpin dianggap bakal menimbulkan konflik antar sesama anggota TPNPD OPM.
Damianus sedang mengkhianati perjuangan bangsa Papua, dia sengaja melemahkan yang sudah dirintis sejak puluhan tahun lalu, ujarnya. Kelompok penyandera pilot Susi Air tewas ditangkap, kaki tangan Egyanus Kogoya disergap pagi buta. Egyanus Kogoya sedang merana, salah satu orang kepercayaannya tewas ditembak militer Indonesia. Dia adalah Rive Kerbea, algojo OPM yang sudah banyak melakukan teror di wilayah Enduga. Satgas Damai Kartens dalam keterangan tertulis menjelaskan penangkapan dari anggota OPM tersebut terjadi di Enduga, Papua Tengah. Pelaku yang memiliki nama alias Trisna Telenggen ini ditangkap 17 Agustus 2024 sekitar pukul 4.30 WITA. Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Pol Faisal Ramadhani, mengungkapkan jika Rive merupakan anggota dari kelompok Enduga. Kelompok tersebut bergerak di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Egyanus Kogoya sendiri sudah cukup terkenal akan kekejamannya. Kelompoknya bahkan hingga saat ini masih menyandera pilot Susi Air Philips Mark Mertens. Rive di bawah kepemimpinan Egyanus bergerak di Yahukio dan Enduga. Rive sebelumnya menjadi DPO sejak tahun 2023 lalu. Diketahui anak buah Egyanus ini melakukan serangan pembunuhan ke masyarakat Pendulan Emas di Kali El, Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad, kaki tangan penyandera pilot Susi Air ditembak mati. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad, kaki tangan organisasi Papua Merdeka OPM penyandera pilot Susi ditembak mati. Anak buah Panglima OPM Kodam 3 Ndugama Egyanus Kogoya, tewas ditembak saat berupaya menyerang pos TNI Yigi, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, beberapa waktu lalu. Selain itu, dua anggota teroris lainnya kritis usai terlibat baku tembak dengan prajurit TNI AD. Setelah penyerangan organisasi Papua Merdeka OPM di Distrik Yigi, prajurit lintas udara Batalion Infanteri 432 Waspada Setia Jaya Yonif 432 WSJ kembali melaksanakan program Papua Terang di Distrik Yigi. Akhir-akhir ini Distrik Yigi seringkali